Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati untuk menerima khotbah untuk hari ini. Mari kita sama-sama melihat dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kedua. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Efesus 2 ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mau menerima firman-Mu, kami mau membuka hati kami untuk dibentuk terus oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Mohon Tuhan berkati saat ini, tolong kami yang tidak layak, layakkan kami menerima firman-Mu. Kami mempunyai begitu banyak hal yang cemar yang kami lakukan, dan kami tidak bisa mengabaikan hal ini ya Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang tidak layak. Tapi kami mohon karena kami tidak punya cara lain untuk mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan hidup yang baru. Kami mohon Tuhan beranugerah kepada kami. Berilah kepada kami apa yang Tuhan janjikan lewat Kristus, yaitu keselamatan dan firman yang membentuk dan menuntun kami. Berkati kami supaya kami tidak menjadi orang yang diluputkan dari berkat. Kami mohon supaya Tuhan memberikan firman sehingga kami boleh menerima berkat sejati pada hari ini. Berikanlah firman-Mu melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah firman-Mu bukan melalui kekuatan manusia, tetapi oleh anugerah dari Kristus yang memberikan dengan limpah kepada kami yang sudah ditebus oleh-Nya. Mohon pakai hamba-Mu dan mohon berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan yang layakkan kami. Singkirkan dan hancurkanlah segala hal yang membuat kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang buang segala hal yang membuat kami sangat sulit menerima firman. Mohon Tuhan berikan firman-Mu dengan limpah. Kami memerlukan bukan hanya sekadar pengertian, tapi kami memerlukan firman yang penuh kuasa yang Tuhan berkenan sampaikan kepada kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, sebab kami memohon di dalam nama Kristus, Juru Selamat, Imam Besar dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, kita melanjutkan tema dari seri untuk Natal kita hari ini, yaitu Injil dan kutukan yang diberikan di masa lalu. Kita melihat di dalam kehidupan manusia di bumi, manusia adalah makhluk yang sangat penuh dengan anugerah, tapi juga manusia adalah makhluk yang paling bisa membuang anugerah. Manusia menerima anugerah begitu besar. Kalau kita menghitung hal apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia secara umum, entah dia orang percaya atau tidak, maka kita akan kagum mengenai betapa sabarnya Allah. Manusia adalah makhluk yang diberikan hidup. Hidup bukan cuma sekadar hidup di dalam pengertian yang bersifat fisik. Hidup yang diberikan oleh manusia adalah hidup di dalam kesadaran, di dalam kemampuan berkomunikasi, di dalam kemampuan untuk menikmati dan memberikan cinta kasih, di dalam kemampuan untuk menikmati perjanjian, di dalam kemampuan untuk menjalankan keadilan, di dalam kemampuan untuk mencari dan menggali alam. Ini semua adalah keunggulan yang besar sekali yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia lebih mulia dari semua makhluk yang Tuhan jadikan, karena manusia mampu menikmati hal-hal tadi. Manusia mampu mengikat perjanjian satu dengan lain. Manusia mampu bersikap adil dan tahu apa yang benar, apa yang salah. Manusia mampu untuk memberikan kasih dan menerimanya dari orang lain. Manusia mampu membentuk komunitas di mana kebenaran, keadilan, dan kasih bisa dipraktekkan.
Dan karena itulah manusia boleh menikmati hidup. Saudara, hidup itu dinikmati bukan dengan kesenangan-kesenangan sensual. Hidup dinikmati dengan keadilan, kebenaran, dan kasih di dalam komunitas. Jika saya menjalankan kasih, menjalankan kebenaran, menjalankan adil, saya menikmati hidup. Tidak ada cara lain untuk mendefinisikan hidup di dalam kitab suci. Selain menyatakan keadilan, menjalankan kebenaran, dan menikmati dan memberikan kasih. Maka manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dan sangat limpah menikmati berkat Tuhan. Manusia dapat mengerti alam, manusia dapat mengerti adil, manusia dapat mengerti hukum, manusia dapat mengerti keteraturan. Itu sebabnya berkat Tuhan sudah diberikan sejak pertama kali Tuhan memberikan hidup kepada manusia. Saudara, banyak orang mengatakan, kenapa aku harus hidup? Tapi dengan mengatakan kalimat, mengapa aku harus hidup? Dia sudah memasukkan kata hidup ke dalamnya. Dan waktu dia mengatakan kata hidup, dia sedang mengatakan sebuah kata yang mengandung pengertian begitu limpah yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Maka perkataan mengapa aku harus hidup itu perkataan yang aneh, pertanyaan yang aneh. Orang yang protes karena dia hidup adalah orang yang tidak mengerti apa itu hidup. Hidup bukan cuma sekadar aktivitas bernafas dan berpikir yang kita bisa lakukan. Hidup adalah mempraktekkan keadilan, menjalankan kebenaran, memberikan dan menerima kasih. Siapapun yang hidup mengalami hal-hal ini. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang sehat, entah dia orang sakit, dia bisa berada dalam komunitas di mana dia menjalankan apa yang adil, melakukan apa yang benar, memberikan dan menerima kasih. Maka manusia bisa menjadi manusia. Entah dia kaya atau miskin, sehat atau sakit. Manusia diberikan hak istimewa menjadi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang Tuhan berikan. Yang mampu berpikir tentang keadaan dirinya. Lalu memakai setiap kesimpulan yang dia dapat untuk menjalankan kebenaran, keadilan, dan kasih. Saudara, pikiran kita mempunyai kemampuan untuk mencari banyak hal. Orang bisa pikir tidak habis-habis tentang segala sesuatu. Orang bisa pikir tentang mengapa saya ada. Lalu memikirkan tentang mengapa aku bisa berpikir tentang aku ada. Dia bisa pikir lagi, mengapa aku bisa berpikir tentang kenapa aku ada. Pikiran manusia seperti bisa merambah kemana-mana. Bisa menggali kemana-mana meskipun belum tentu mendapatkan jawaban. Pikiran kita seperti tidak terbatas, bisa bertanya tentang segala hal. Dan segala hal yang kita pertanyakan membuat kita merasa kita punya keingintahuan begitu besar. Kita ingin tahu tentang hal apapun. Kita mau tahu tentang Tuhan, kita mau tahu kalau semua dijadikan oleh Tuhan, lalu siapa yang jadikan Tuhan? Lalu orang yang jadikan Tuhan kalau dia ada, yang jadikan dia siapa? Itu sebabnya di dalam pikiran dari seorang bernama Aristotle, dia mengatakan bahwa pikiran kita adalah pikiran yang bisa mempunyai urutan tak terbatas mundur ke belakang. Kita bisa berpikir tentang keberadaan, lalu kita berpikir tentang penyebab dari keberadaan, lalu kita pikir lagi tentang penyebab dari keberadaan. Lalu kita bisa cari tahu lagi adakah penyebab tentang keberadaan. Itu tidak terbatas. Maka bagi Aristotle, ketidakterbatasan menandakan ketidakmungkinan untuk mencari tahu kebenaran. Maka dia mengatakan harus ada batas. Yang terbatas yang akan bisa menjelaskan kebenaran. Kalau kita terus pikir ke belakang tanpa terbatas, kita tidak akan ketemu kebenaran. Maka dia mengatakan harus ada permulaan yang tidak punya permulaan. Supaya kita berhenti berpikir dan langsung mendapatkan kelegaan. Oh, ini toh ternyata awal dari keberadaan. Itu sebabnya Aristotle mengatakan, kalau saya mengatakan ada. Ada ini dari mana? Dari ada yang menciptakan ada. Lalu ada yang menciptakan ada dari mana? Dari ada yang menyebabkan ada, yang menciptakan ada. Tapi ini tidak mungkin terus tanpa terbatas. Harus ada titik di mana ada keberadaan yang menjadikan keberadaan lain. Tapi dia sendiri tidak dijadikan. Nah, ini yang dia katakan sebagai penyebab yang tidak disebabkan. Lalu gerak, sama ya, saudara bisa lihat ini pikiran diambil oleh Thomas Aquinas untuk membuktikan bahwa ada Allah. Gerak disebabkan oleh hal yang membuat sesuatu bergerak. Hal yang membuat sesuatu bergerak digerakkan lagi oleh hal sebelumnya. Lalu ini akan dipikir terus sampai ke belakang dan kita tidak tenang karenanya. Saudara harus tahu Aristotle adalah seorang pemikir sebelum adanya pengertian sains yang kita pahami secara modern. Dia berpikir di dalam pengertian-pengertian tentang gerak yang menarik kepada satu titik yang paling indah dan paling agung.
Kenapa ada gerak? Karena kita cenderung mencari posisi. Kertas bisa bergerak dengan tenang karena posisi dia adalah posisi antara. Batu akan gerak cepat sekali ke bawah karena itu adalah posisi di mana dia harusnya berada. Lalu hati manusia akan bergerak kemana-mana sampai dia menemukan ide yang paling mutlak. Kebenaran yang tidak memikirkan apapun karena dia adalah kebenaran mutlak. Nah, inilah sebabnya Aristotle mengatakan ada penggerak yang tidak digerakkan. Ada unmoved mover. Kita tidak bisa pikir terus, ada penyebab, penggerak. Harus ada titik awal yang memulai segala sesuatu. Maka waktu kita berpikir, kita akan batasi pemikiran supaya kita tahu di mana titik awal bermula. Kita berpikir, kita langsung tahu ada batas supaya kita tahu di mana penggerak awal itu bermula. Tapi saudara sekalian, seorang teolog Kristen, salah satu yang paling penting di dalam tradisi reform, yaitu John Calvin, mengatakan bahwa pikiran kita memang bisa kemana-mana, tapi nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya memikirkan tanpa tujuan berpikir. Lalu apa yang membuat kita bisa berpikir? Pikiran kita. Apa yang menggerakkan pikiran? Apa yang menggerakkan pikiran kita berpikir? Yang menggerakkan pikiran kita berpikir adalah hidup kita. Jadi saudara sekalian, Calvin mengingatkan bahwa mengenal diri yang hidup, mengetahui bagaimana harusnya hidup, itu adalah hikmat yang bagus, hikmat yang baik. Lalu mengenal bagaimana harus hidup, itu tidak mungkin dipikirkan sendiri. Saya tahu kenapa saya hidup, dan saya mengerti bagaimana harus hidup kalau saya berkait dengan Allah. Mengenal diri kita dan mengenal Allah itu harus saling berinteraksi. Nah, itu sebabnya di dalam pengertian Calvin, saudara bisa berpikir tak terbatas memikirkan tentang apapun, tapi itu nggak ada guna. Tidak ada gunanya berspekulasi. Tidak ada gunanya pikiran yang tidak ada kaitan dengan hidup. Maka bagi Calvin, kemampuan kita berpikir kemana-mana bukanlah satu pertanda baik atau pertanda keunggulan intelektual. Justru pikir kemana-mana membuat kita kehilangan fokus terhadap apa gunanya berpikir itu dilakukan. Saudara, di dalam tradisi Descartes, kita mengetahui bahwa kesadaran kita itu bermula pada kita. Titik mula dari kesadaran itu diri. Nah, ini yang dikeluarkan oleh pengertian saya meragukan maka saya ada. Ini satu diktum yang penting dari Descartes. Dia mengatakan saya bisa meragukan segala hal, tapi saya tidak mungkin meragukan saya. Karena saya yang ragu adalah saya yang ada. Kalau saya bisa ragu berarti saya ada. Maka keraguan saya menyebabkan saya bisa pasti memegang fakta bahwa saya ada. Saudara, kalau kita ini tarik ini sampai pada titik ekstrim, manusia akan menjadi orang yang berpikir secara solipsis. Dia akan berpikir tentang keberadaan yang real satu-satunya adalah pikiran dia. Dia akan mulai berpikir bahwa seluruh keberadaan itu mungkin saja cuma bagian dari pikiran dia. Nah, sekarang saudara mulai berpikir tanpa batas ya. Jangan-jangan benar Pak. Jangan-jangan seluruh keberadaan ini cuma pikiran saya. Mungkin ini yang sedang dirasakan sama Filbert misalnya. Filbert mulai meragukan, jangan-jangan gedung ini ada dalam pikiran saya. Jangan-jangan Pak Jimmy ada dalam pikiran saya. Jangan-jangan segala sesuatu itu cuma pikiran saya. Jangan-jangan seluruh alam semesta itu nggak ada. Itu cuma pikiran saya. Yang ada satu-satunya cuma pikiranku, dan pikiranku memikirkan semua hal ini. Wah, kalau gitu gimana ya? Tapi ketika Filbert mengatakan, mungkin cuma pikiranku yang ada. Pak William protes, saya ada kok. Tapi Filbert mengatakan, Bapak ngomong gitu, itu pun pikiran saya. Jadi engkau hanyalah figment dari imajinasi saya, kata Filbert. Loh, kalau begitu bagaimana kita bisa tahu kalau ini nggak benar? Seorang bernama Alvin Plantinga pernah mengatakan bahwa setiap pikiran yang kita pikirkan itu akan dikurung oleh sesuatu yang disebut kepantasan. Kita akan tahu bahwa ini yang paling mungkin. Dan kita tahu bahwa apa yang mungkin kita pikir nggak tentu mungkin untuk diterapkan. Aduh, jadi rumit ya. Ini gara-gara Filbert semuanya. Nah, jadi saudara, kalau kita berpikir bahwa pikiran kita itu tidak terbatas, bisa memikirkan berbagai macam alternatif tentang alam, tentang segala sesuatu, tentang diri, tentang apapun. Kita diingatkan kembali oleh Calvin, gak ada gunanya berpikir, kecuali engkau memikirkannya untuk diterapkan di dalam hidup. Bagaimana saya harusnya hidup? Di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih. Itu yang membuat manusia jadi manusia. Jadi bukan kemampuan berpikir, tapi kemampuan untuk mengurung dan mengarahkan pikiran ke dalam hidup yang Tuhan berikan. Di dalam kasih, di dalam kebenaran, dan di dalam keadilan. Mungkin saudara mengatakan itu kan menurut pikiran Pak Jimmy. Saya bisa dong pikirkan model lain.
Bahwa manusia tidak seharusnya mewujudkan dirinya ke dalam hidupnya dia. Dia tidak harus memberikan fokus dari pikirannya hanya kepada kebenaran, keadilan, dan kasih yang harus dia jalankan. Enggak tentu dong. Bisa jadi dia pikirkan tentang banyak hal dan akhirnya segala sesuatu yang dia pahami jadi relatif. Dia jadi kacau pikirannya dan dia tidak bisa tahu mana benar mana salah lagi. Itu pun pemikiran yang sah. Saya akan jawab enggak bisa. Kalau saudara mengizinkan segala macam pikiran muncul dalam diri saudara, lalu saudara memikirkan semuanya itu tanpa batasan yang jelas mau diapakan, saudara tidak bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa membiarkan seluruh potensi yang ada pada dirinya menjadi potensi yang tidak berfokus pada hidup di dalam komunitas. Ini desain dari Tuhan. Tuhan yang menyatakannya di dalam kitab suci. Maka sebesar apapun kemampuan pikiran kita berspekulasi, pada akhirnya yang akan menentukan kegunaan dari kegiatan berpikir kita adalah ketika kita menerapkan apa yang kita pikirkan ke dalam kehidupan yang dibagikan. Nah, kenapa ini lebih konsisten dengan pengertian yang utuh tentang manusia? Karena manusia tidak hanya diciptakan sebagai pikiran yang melayang-layang atau pikiran yang kebetulan bermukim di dalam fisik. Tidak. Kita adalah manusia yang punya pikiran, yang punya fisik, yang punya ekspresi fisik di dalam dunia ini. Saudara dan saya tidak bisa mengabaikan kehadiran. Kehadiran di dalam komunitas. Keharusan untuk bertindak di dalam kehadiran di dalam komunitas. Nah, ini sebabnya meskipun kita bisa berpikir kemana-mana, tapi kita tidak bisa melupakan fakta bahwa kita sedang menjalani hidup kita sehari-hari. Saudara, ada seorang namanya David Hume. Dia mengatakan bahwa intuisi kita membuat kita yakin ada sebab akibat. Tapi sebab akibat itu cuma intuisi itu tak terbukti. Jangan pegang kepastian bahwa sebab akibat itu adalah hukum yang niscaya. Nah, saudara, banyak orang skeptis yang agnostik menentang kekristenan, kutip David Hume. Tapi itu bukan tindakan bijak karena David Hume punya pengertian itu juga akan meniadakan sains. Dia tidak setuju sebab akibat. Kalau ada bola biliar saudara pukul, lalu bola itu memukul bola lain, maka gerakan dari stick, bola 1 dan bola 2 itu kebetulan bergerak seolah-olah ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak real. Dan kau tidak bisa buktikan kalau sebab akibat itu real. Saudara, kalau saya lakukan apa yang masih tidak diharamkan di sini ya. Oke lah, ini ada benda apapun namanya ini saya nggak tahu, pembatas Alkitab. Kalau saya pukulkan tangan saya ke benda ini, akankah dia jatuh? Menurut saudara jatuh nggak? Jatuh ya? Oh, kok benar ya? Tahu dari mana ini jatuh? Biasanya begitu. Kenapa biasanya begitu bisa diterapkan lagi? Bagi David itu nggak ada bukti. Loh, buktinya benar kok Pak. Waktu dipukul jatuh, tuh dipukul lagi jatuh. Kebetulan. Berikutnya nggak tentu. Oke, berikutnya kita coba lagi. Jatuh lagi. Enggak, berikutnya enggak tentu. Oh, berikutnya enggak tentu. Oke, kita coba lagi. Nah, saudara mau sampai kapan ladeni David Hume ngomong berikutnya enggak tentu? Jadi bagi David Hume enggak ada bukti. Kalau kita bilang ini udah, itu cuma kebetulan. Loh, kok kebetulan? Jelas-jelas di matamu. Enggak, pas tanganmu begini, pas kena, pas dia memang mau jatuh. Enggak dong, dia jatuh karena dia mendapatkan reaksi dari aksi saya. Enggak, itu kebetulan. Jadi kalau enggak ada tangan saya, dia pun tetap akan jatuh. Hanya kebetulan dia jatuhnya pas tangan saya ke sini. Loh, nggak bisa gitu, kata siapa nggak bisa? Buktinya nggak ada bukti, itu intuisi. Jadi bagi David Hume sebab akibat itu nggak ada. Pokoknya nggak ada, titik, itu yang dia bilang. Nah lalu saudara, kalau misalnya ini pertanyaan yang dilemparkan oleh musuhnya David Hume ke David Hume. Jadi menurutmu kalau ada orang nyebrang jalan, ketabrak kereta kuda yang lagi lewat, dia hancur badannya, itu kebetulan. Kebetulan, itu bukan karena kereta kuda. Jadi ada kemungkinan dia tidak apa-apa kalau ditabrak kereta kuda. Bukan cuma ada, bisa jadi sangat mungkin. Ya nggak ada yang bisa dipastikan, segala sesuatu mungkin. Nah, kalau gitu Pak David, silakan kamu nyebrang jalan, saya ingin lihat engkau ditabrak kereta kuda. David Hume mengatakan, ya saya akan menghindar. Loh, kok kamu menghindar? Katanya nggak ada sebab akibat. Nah, dia mengatakan kalimat yang lucu sekali. Dia bilang, pemikiran teori filsafatku dan praktek hidupku harus pecah. Nggak bisa konsisten satu. Jadi praktek hidupku adalah praktek awam, praktek intuisi. Tapi pikiranku adalah pikiran yang menuntut bukti. Jadi adakah bukti sebab akibat? Nggak ada. Ya kalau gitu aman dong, kamu bisa jalan dan ditabrak kereta dan nggak apa-apa. Ya bisa jadi, tapi aku nggak mau membuktikannya. Nah jadi bagi David Hume, pikiran itu pikiran, praktek hidup itu praktek hidup. Karena bagi dia pikiran yang penting, sedangkan ekspresi fisik di dalam hidup itu nggak penting. Nah ini bukan pengajaran Alkitab. Alkitab tidak mau kita memikirkan bagian dari kita, memutlakkannya dan mengatakan inilah seluruh kemanusiaan.
Saudara nggak bisa mengatakan saya ini cuma otak di dalam wadah. Kalau wadah yang lebih bagus ditemukan yang bukan kayak tubuh ini, ya udah pindahin aja otak saya. Otak saya dipindahkan ke sebuah kotak yang nanti ada nutrisi untuk memelihara otak, ada oksigen yang dimasukkan atau edaran apapun yang mengganti darah. Lalu otak saya bisa hidup dan bisa bergerak dan berkomunikasi. Boleh dong? Boleh nggak? Saudara akan mengatakan theoretically speaking, secara teori mungkin bisa, tapi saya nggak mau jadi orang pertama yang melakukan itu. Loh, kenapa nggak mau? Yang aneh aja, masa otak di dalam kemasan yang lain. Atau misalnya saudara jatuh cinta kepada seorang, umpama ya, saudara jatuh cinta, saudara laki-laki jatuh cinta sama seorang perempuan. Apakah saudara jatuh cinta karena otaknya perempuan itu, atau karena semua dirinya? Mungkin ada laki-laki yang senang perempuan pinter, lalu perempuan itu tanya, kalau gitu milikilah otakku, yang nanti akan dihubungkan dengan kabel ke dalam kemasan yang lain. Siapa yang mau? Kita secara naluriah melihat kemanusiaan itu utuh. Saudara, bahkan kita akan melihat kemanusiaan itu utuh dalam tubuh dan jiwa juga. Siapa yang melihat satu mayat terbaring dan mengatakan itu adalah kehidupan yang normal? Nggak ada kan? Saudara akan melihat orang mati dan saudara akan merasa keanehan di situ. Ada yang nggak wajar dari kehadiran orang mati itu loh. Sesuatu yang nggak wajar. Dan ini bukan hantu-hantuan ya. Bukan, nggak wajar ya Pak. Kalau dia tiba-tiba gerak memang nggak wajar. Bukan. Yang saya bicarakan adalah kehidupan tanpa jiwa itu nggak wajar. Sama dengan otak tanpa tubuh itu tidak wajar. Sama dengan ketidakutuhan itu nggak wajar. Manusia itu ya begini, utuh. Tuhan menjadikan manusia utuh dan manusia tidak bisa dipecah dari keutuhannya. Maka cara kita berpikir tidak boleh mengabaikan fakta bahwa kita ini utuh. Kenapa berpikir? Karena aku mau tahu bagaimana hidup di dalam kebenaran. Bagaimana hidup di dalam kasih. Bagaimana hidup di dalam keadilan. Saya ingin benar. Benar maksudnya apa? Benar maksudnya saya bisa menafsirkan realita dengan tepat. Saya nggak mau salah. Saya tidak mau nggak ngerti. Aku ingin ngerti. Aku mau tahu sekelilingku. Aku ingin mengerti bagaimana segala sesuatu berfungsi. Aku ingin tahu bagaimana hidup di tengah masyarakat. Aku ingin tahu teknologi. Aku ingin tahu. Lalu aku juga ingin adil. Aku tidak mau diperlakukan tidak adil dan aku berusaha perlakukan orang lain dengan adil. Aku juga mau ada dalam komunitas yang mengasihi aku. Dan aku bisa mengasihi orang lain. Ini kebutuhan manusia sepanjang zaman. Maka saudara sekalian, ketika manusia melupakan bahwa dia disiapkan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mengasihi, kemampuan untuk mengerti kebenaran, dan kemampuan untuk bertindak adil, dia akan mulai tidak menghargai hidup. Tuhan berikan manusia untuk mampu menjalani 3 hal ini. Mampu menikmati kemanusiaannya. Tapi, begitu manusia berpikir tentang hidup yang mulai menyeleweng, dia mulai melihat alternatif hidup yang lain dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, alternatif hidup di dalam dosa itu tidak mungkin bisa dijalankan manusia dengan konsisten. Gak bisa. Manusia tidak didesain untuk mengabaikan penentuan Tuhan di dalam kemanusiaan. Maka ketika orang mengabaikan keindahan hidup, mengabaikan cinta kasih, mengabaikan keadilan, mengabaikan kebenaran, dia sedang mengabaikan kemanusiaannya sendiri. Dan kalau dia coba pahami kebenaran, dia coba praktekkan keadilan, dia coba menjalankan kesetiaan dan kasih, baru dia tahu menjadi manusia itu berkatnya besar sekali. Ini saya bicara umum, bukan bicara untuk orang Kristen saja. Saudara bukan Kristen, saudara mau tidak percaya Tuhan sekalipun. Tapi kalau saudara menjalankan hidup yang cari kebenaran, saudara menjalankan hidup yang adil, saudara menjalankan memberi kasih dan menerima kasih, saudara akan sadar ada makna dalam hidup manusia. Dan hidup manusia perlu dihargai. Hidup manusia tidak boleh dibuang. Hidup manusia tidak boleh diabaikan. Tidak ada orang bisa memperlakukan manusia seperti memperlakukan binatang. Meskipun dia adalah orang yang menganut teori evolusi. Yang menyamakan manusia dengan binatang lain. Hanya manusia punya perbedaan secara spesies dan secara kemampuan berpikir. Gak ada orang bisa menyamakan manusia dengan gampang dengan yang lain. Saudara sedang kemudikan mobil lalu tanpa sengaja saudara melindas seekor kodok. Saudara akan lihat, kodoknya udah gepeng. Lalu saudara pergi, selesai. Nggak ada urusan lain. Tapi kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu ada orang meninggal, nggak mungkin perlakuan orang sama dengan perlakuan kepada peristiwa kodok tadi. Adakah orang menghargai kodok seperti manusia? Setelah saudara lindas, saudara berhenti lalu mulai meratapi, mana keluarganya ya? Ini kalau ada yang menuntut bagaimana? Saya ingin pelihara kalau ada anak-anaknya. Ini pasti pencari nafkah nih. Kayaknya ini kodok jantan. Nggak ada. Tapi saudara akan melakukan itu kalau ada manusia menjadi korban. Saudara mulai berpikir bagaimana keluarganya. Nanti dia bagaimana?
orang-orang yang ada di sekelilingnya. Aduh, bayangkan hancurnya hati orang tuanya mengetahui anaknya sudah meninggal. Bagaimana anaknya bisa hidup kalau pencari nafkah ini sudah meninggal? Ini perasaan kemanusiaan ada dalam diri siapapun. Saudara mau tidak percaya Tuhan, saudara tidak mungkin tidak punya perasaan ini. Perasaan kemanusiaan ada di dalam setiap orang. Menunjukkan bahwa hidup yang Tuhan berikan ke manusia begitu besar, penting signifikansinya. Begitu penting sehingga manusia tidak bisa mengatakan apa gunanya saya hidup. Nggak bisa. Saudara hidup dan hidup itu berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan anugerah, menciptakan kita. Kalau saudara mengatakan saya tidak minta diciptakan, berarti saudara bodoh. Karena mampu mencicipi hidup menjadi manusia adalah berkat besar yang saudara tidak bisa minta. Saudara hidup dan itu berkat. Tuhan memberkati manusia dengan hidup sebagai manusia. Ada satu khotbah yang lucu ya dari Jonathan Edwards. Edwards jarang khotbah lucu, tapi dia pernah mengatakan kalimat, saudara tidak bisa minta menjadi manusia. Saudara diciptakan sebagai manusia, itu anugerah Tuhan. Tuhan bisa menciptakan kita jadi makhluk lain loh, tapi dia memutuskan menjadikan kita seorang manusia yang diberikan kedudukan begitu penting. Maka manusia harusnya menghargai Tuhan ya. Manusia harusnya mulai berpikir, kalau kemanusiaan begitu penting, dari mana kita? Kalau kemanusiaan begitu penting, manusia begitu berarti, saya melihat sistem dari hidup saya meninggikan kemanusiaan, berarti manusia itu penting. Kalau saudara melihat ada orang mati begitu banyak, lalu tidak ada yang pedulikan, saudara mengatakan ini kejahatan kemanusiaan. Kalau ada sebuah keluarga dihantam dengan cara tidak manusiawi, saudara akan mengutuk keras tindakan itu, bukan? Saudara sadar betapa pentingnya manusia itu, betapa berharganya hidup menjadi manusia. Tapi herannya, manusia bisa berpikir tentang pentingnya manusia, tapi tidak pernah berpikir tentang siapa menjadikan manusia. Kalau manusia itu begitu penting, pentingnya dari mana? Jadi sendiri? Muncul sendiri? Dari mana nilai dari seorang manusia? Diberikan dari luar atau dari dalam muncul? Oh, ini pertanyaan gak habis-habis bisa dipikir. Kenapa manusia bernilai? Kenapa manusia punya signifikansi yang penting di dalam hidup? Kenapa bumi yang punya 7, berapa miliar sekarang? 7? 8? Filbert yang lebih update ya, karena tiap ada kelahiran lapor ke Filbert. 7 ya? 7 miliar. Bumi yang 7 miliar manusia ini spesies yang overload banyaknya. Banyaknya bukan main, tapi tidak ada satupun kematian yang boleh disepelekan. Kalau ada orang meninggal karena ditikam dengan pisau misalnya, orang akan usut. Siapa lakukan ini? Mengapa lakukan ini? Jiwa manusia begitu penting. Semua orang setuju manusia penting, tapi tidak semua berhenti dan berpikir, kenapa penting ya? Dari mana penting? Kenapa bisa penting? Apakah penting muncul sendiri? Manusia dari lahir tidak penting, tiba-tiba plop jadi penting. Enggak kan? Pentingnya manusia diberikan dari luar, enggak bisa dari dalam. Karena kalau pentingnya manusia muncul secara alami dari dalam, maka hal yang natural seperti prinsip-prinsip sains untuk memahami manusia menjadi satu-satunya ukuran. Kalau pentingnya kita ada inherent di dalam diri kita, berada secara alamiah dari kita, maka cara mengukur pentingnya nilai manusia hanya di dalam cara yang natural. Manusia hidup, lalu beraktivitas seperti ini, aktivitas otak seperti ini, dan inilah nilainya. Itu tidak memberi nilai, saudara sekalian. Kalau kita menilai manusia berdasarkan hal yang natural saja, maka kita akan sadar penilaian kita tidak bisa masuk karena hal yang natural akan menyebabkan pengertian yang natural dan pengertian yang natural bisa dipahami dan diselidiki lewat metode saintifik. Tapi metode itu tidak pernah didesain untuk memberikan nilai. Saudara bisa memahami sains tapi saudara tidak bisa memahami nilai yang terkandung di baliknya. Saudara dapat memahami apa yang terkandung di dalam sebuah bunga, tapi saudara tidak pernah mengerti kenapa perempuan senang sekali diberikan bunga. Harus jenis yang tepat ya, saudara kasih bunga bangkai ditendang. Jadi ketika saudara melihat, saudara ahli biologi, saudara mempelajari botani, saudara tahu bagaimana proses pertumbuhan dari mawar. Itu tetap tidak memberikan penjelasan mengapa bunga ini begitu penting di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kenapa penting? Cuma kasih bunga, lalu saudara berpikir lagi secara saintifik, ini bentar lagi layu kok, nggak ada terlalu pentingnya loh. Jadi ya lebih baik kasih yang kekal, bunga plastik. Bunga plastik akan lebih lama, tapi nggak ada orang merasa dihargai dengan itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya secara pengamatan ilmiah. Berarti nilai manusia bukan diberikan dari dalam, bukan muncul sendiri. Ada yang lain yang menciptakannya. Dan saudara, hal yang kedua tentang kemanusiaan, nilai dari manusia itu adalah nilai yang menuntut adanya kesempurnaan. Saudara mempunyai sense bahwa manusia harusnya tidak seperti ini. Harusnya manusia bisa lebih baik. Kalau kamu jahat, harusnya kamu lebih baik loh.
Kalau kamu bodoh, harusnya kamu belajar jadi lebih pintar. Kalau kamu kurang pengalaman, harusnya belajar untuk punya pengalaman. Nggak ada orang bisa menepuk diri dan mengatakan, saya sudah sempurna, sudah tahu segala sesuatu, sudah pikir segala sesuatu. Tidak, kita sedang progres bertumbuh. Lalu kalau kita sedang terus bertumbuh, finalnya itu di mana ya? Maka saudara, orang harus mengakui, nilai dari seorang manusia itu datang dari yang lain. Dari penciptanya tentu. Maka sangat sulit bagi kita untuk membuang kisah Alkitab. Karena kisah Alkitab adalah kisah yang memberikan penjelasan paling jitu kenapa manusia itu bernilai. Ada penjelasan lain yang seperti Alkitab? Saya rasa tidak. Alkitab mengatakan manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Dari sini kita mengerti bahwa keindahan Allah itu yang kita bisa nikmati dan pahami. Keindahan yang Allah berikan kepada manusia. Lalu saudara, kenapa ya Tuhan memberikan kepada kita segala bentuk keindahan, nilai yang begitu penting? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan ingin berelasi dengan kita. Tuhan menciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Kita didesain untuk ada dalam perjanjian dengan Allah. Jadi Allah mengikat perjanjian dengan kita dan kita menikmati Dia sebagai pencipta yang mau berelasi dengan kita. Dan dari sini kita mulai mengerti, oh itu toh sebabnya kenapa alam bisa teratur, kenapa suhu meskipun beragam bisa sangat menunjang kehidupan kita. Mengapa ada makanan yang memelihara manusia? Mengapa alam tidak pernah kekurangan memberikan manusia apa yang dia perlukan untuk makan? Mengapa manusia bisa bertahan? Mengapa manusia bisa menikmati apa yang membuat dia hidup? Nah saudara, kita mulai sadar bahwa Tuhan memelihara hidup kita karena Tuhan mau kita dan Dia di dalam sebuah perjanjian. Kita tidak bisa hidup kecuali kalau kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan untuk memanggil manusia datang kepada Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan memelihara manusia. Jadi saudara sekalian, kita diciptakan oleh Tuhan dengan nilai yang begitu penting dan kita dipelihara oleh Tuhan karena nilai kita yang penting itu. Tuhan mencintai manusia, Tuhan pelihara manusia dan Tuhan mau berelasi dengan manusia. Inilah penyebab kenapa keadilan dalam hati kita muncul dengan begitu kuat dan saudara tidak mau ada perlakuan tidak adil meskipun itu dilakukan kepada orang lain. Saudara diperlakukan tidak adil, saudara akan marah. Tapi saudara melihat orang lain diperlakukan tidak adil, saudara pun akan marah. Saudara silakan ya, kalau saudara mau pergi keluar, bukan mau, sekarang, jangan sekarang. Selesai kebaktian saudara pergi keluar. Lalu saudara lihat ada orang berlaku tidak adil misalnya. Ada orang menindas orang lain yang lebih lemah, saudara akan marah. Kenapa marah? Nggak boleh ada manusia diperlakukan seperti itu. Kenapa sens keadilan muncul? Karena Tuhan menginginkannya di dalam hidup kita. Karena itu adalah sifatnya Tuhan. Maka saudara, semua hal yang baik, semua hal yang adil, semua yang indah yang ada pada manusia tidak mungkin muncul sendiri. Ini penilaian yang diberikan dari luar. Lalu kita adalah makhluk yang berelasi satu dengan lain. Dan waktu kita berelasi satu dengan lain, kita perlu diikat oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar relasi kita. Kita perlu diikat dengan perjanjian dengan Allah. Maka saudara sekalian, kita adalah manusia yang dikasihi, diberikan berkat begitu besar, dan diberikan pemeliharaan dari Tuhan, karena Tuhan mau panggil kita menjadi milik Dia. Tapi saudara sekalian, ketika kita mengabaikan Tuhan, waktu kita berdosa kepada Dia, waktu kita mengatakan tidak kepada Tuhan, pada waktu itu apakah tiba-tiba kita menjadi hina? Apakah mendadak otak kita jadi bodoh? Apakah mendadak nilai kita jadi sama dengan seekor kodok? Tidak, kita tetap mulia. Saudara jatuh dalam dosa, saudara tetap punya hak asasi sebagai manusia. Saudara boleh menolak Tuhan, tapi saudara tetap tidak boleh diperlakukan sembarangan. Bayangkan betapa agungnya kesabaran Tuhan, memelihara sens keadilan, tetap berjalan di bumi meskipun banyak yang melanggar. Ketika orang mengabaikan Tuhan, Tuhan tidak mengabaikan value dari manusia. Saudara boleh teriak mengatakan, aku tidak mau percaya Tuhan. Tapi tetap, saudara mempunyai hak untuk hidup. Tuhan akan marah kalau saudara dibunuh oleh orang misalnya. Tuhan akan marah ketika orang jahat dibunuh dengan tidak adil. Tuhan akan marah ketika orang ateis dibunuh oleh orang Kristen. Tuhan akan marah kepada orang Kristen itu loh. Jadi saudara, Tuhan mempunyai sens keadilan. Dan itulah yang menyebabkan manusia bertindak adil satu dengan lain. Berarti ketika manusia mengabaikan Tuhan, mengatakan saya tidak mau Tuhan. Tetap perlakuan Tuhan terhadap pemeliharaan Dia, terhadap keadilan yang harus Dia terima dan Dia berikan, tetap sama. Kehidupan manusia di dalam bangsa yang ada di bumi tetap adalah kehidupan yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan keharusan seorang manusia dihargai. Meskipun dengan pemikiran yang beda-beda. Tapi orang setuju dengan mengatakan,
Orang setuju dengan mengatakan bahwa manusia harus diperlakukan dengan spesial, dengan lebih baik daripada memperlakukan binatang lain. Saudara tidak akan setuju kebudayaan yang memperlakukan manusia seperti binatang. Nah itu sebabnya kita melihat kesabaran Tuhan ketika kita melihat kemanusiaan yang ada di bumi ini. Tuhan begitu sabar memberikan berkat, penopangan, dan terus memelihara nilai dari manusia yang membuat manusia harus dihargai di dalam kasih, di dalam keadilan, dan di dalam kebenaran. Maka meskipun manusia menolak Tuhan, Tuhan bersabar untuk memelihara manusia. Tapi ketika manusia menolak Tuhan, ada sesuatu yang bentur dalam dirinya. Yaitu dia mempertahankan nilai kemanusiaan yang penting, tetapi yang dia pertahankan itu tidak make sense lagi. Nggak ada gunanya lagi untuk dipikirkan dan dipraktekkan. Dia tidak bisa mengerti kenapa adil itu penting. Dia tidak bisa mengerti kenapa benar itu penting. Dia tidak bisa mengerti kenapa kasih itu penting. Dia tidak bisa mengerti kenapa manusia harus bertindak dengan cara yang satu dan tidak boleh dengan cara yang lain. Kenapa manusia tidak boleh melakukan yang jahat? Kenapa manusia harus melakukan hal yang baik untuk sesamanya? Manusia tetap memperjuangkan itu meskipun mereka sudah mengabaikan Tuhan. Jadi keadaan manusia di bumi adalah keadaan yang sangat kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Manusia ingin berlaku adil, tetapi manusia tidak mengerti mengapa dia harus adil. Dia tidak mau Tuhan, tapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Tuhan pelihara dia dengan topangan yang begitu teratur dan begitu indah. Manusia tetap menikmati Tuhan, tapi manusia mengabaikan Tuhan. Maka saudara sekalian, meskipun manusia membalikkan dirinya dari Tuhan, Tuhan tetap memelihara manusia. Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya. Tapi apakah dengan berpaling dari Allah, manusia tetap menerima kebaikan dan terus menjadi baik? Jawabannya tidak. Setelah manusia berpaling dari Allah, Allah menopang manusia, tapi manusia mengerjakan tindakan dalam hidup yang merusak diri. Manusia menghancurkan diri dari dalam. Dia dari dalam mempunyai kemanusiaan yang terdistorsi, dan dia akan bentur dengan apa yang dia pikir dan dia rasakan perlu ada dalam kemanusiaan. Saya coba jelaskan kalimat ini dengan lebih detail. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara akan tahu bertindak baik itu penting. Tapi saudara juga akan ingin untuk bertindak tidak baik. Saudara tahu keadilan itu baik, tapi saudara akan ingin berlaku tidak adil demi sesuatu di dalam diri saudara yang jahat. Jahatnya diri saya membuat saya bentur dengan sense yang saya miliki tentang pentingnya manusia. Kalau manusia menyadari sense bahwa manusia lain penting, kenapa ada orang bunuh orang lain? Kalau manusia begitu berharga, kenapa kamu bunuh orang lain? Oh, saya bunuh orang lain karena saya terdesak. Kenapa kamu terdesak? Lalu berpikir keluar dari desakan itu adalah dengan bunuh orang lain. Oh, karena saya merasa bahwa uang dia bisa menolong saya, maka saya bunuh dia. Ini yang ditulis di dalam novel dari Dostoyevsky. Ketika dia tulis mengenai seorang yang sangat jahat, yang bunuh ibu yang mempunyai rumah tempat dia kontrak, karena dia ingin menunjukkan kehebatan dia merampok. Setelah itu dia diganggu dengan perasaan kacau sekali. Kenapa dia merasa kacau? Dia merasa kacau karena dia bunuh orang. Loh, kalau kamu tahu bunuh orang bikin kacau, kenapa lakukan? Karena dia pikir itu ide bagus awalnya. Semua orang yang berdosa akhirnya menyesal. Kenapa aku lakukan dosa? Aku tidak harusnya lakukan ini. Ada value yang saya langgar waktu saya berdosa. Dan value itu value di dalam diri. Saudara tidak harus bertuhan untuk mempunyai nilai ini. Saudara akan melanggar perasaan hati saudara dengan melakukan kejahatan. Maka saudara di dalam buku Crime and Punishment, Dostoyevsky menjelaskan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh orang yang sudah melakukan dosa. Sehingga dia mengatakan kalau saya nggak dihukum, saya merasa hancur. Saya sudah jahat dan saya minta dihukum. Kalau saya sudah jahat dan saya dibiarkan tidak dihukum, saya merasa sangat tertekan sekali. Ada yang salah ya? Jadi saya tahu membunuh itu nggak benar. Lalu kenapa kamu bunuh? Oh, saya perlu uangnya. Saya perlu bebas dari hutang. Saya tidak mau diintimidasi dan dihina terus oleh orang ini. Karena saya marah. Saya membuktikan saya mampu. Saya adalah orang yang kejam. Saya adalah orang yang tidak berbelas kasihan. Saya jahat. Saya mau tunjukkan hebatnya saya. Bunuh orang dengan berdarah dingin. Tapi akhirnya dia sadar dia bukan orang berdarah dingin. Dia sangat terganggu dengan tindakan membunuh yang dia kerjakan. Saudara mencuri. Saudara akan tahu mencuri itu salah. Saudara bisa membenarkan itu dengan berbagai argumen, tapi pada akhirnya saudara akan mengatakan ini tindakan yang tidak benar. Kalau tindakan itu benar, kenapa orang malu mengakui bahwa dia mencuri ya? Enggak ada loh, orang akan masukkan di CV-nya, waktu dia melamar kerja misalnya, sudah mencuri 3 buah mobil. Enggak ada kan?
Karena dia tahu itu salah. Loh kalau tahu salah kenapa dijalankan? Oh nggak tahu ya, ada hal lain yang mendorong saya. Saya miskin, saya perlu uang, saya harus mencuri. Saya miskin, saya perlu uang, saya harus merampok. Saya terdesak, saya sudah banyak utang, saya harus membunuh. Dan ambil uang orang yang saya bunuh. Semua orang yang jahat tahu dia jahat. Tapi kenapa dia tetap lakukan? Ini kontradiksi di dalam diri orang berdosa. Inilah yang terjadi ketika orang mengabaikan Tuhan. Dia masuk ke dalam begitu banyak kutukan karena dia menghindar dari Tuhan. Kutukan apa aja? Yang pertama adalah kutukan benturan kemanusiaan di dalam dirinya. Semua orang berdosa akan konflik dalam hal ini. Saya manusia, saya hargai manusia lain, tapi waktu saya berdosa, saya mengabaikan itu. Dan ini membuat saya akan sangat tertekan. Saudara, banyak orang yang mengalami gangguan di dalam kejiwaan. Salah satunya adalah karena perasaan bersalah. Saya sudah bersalah, saya sudah jahat, dan saya tanggung itu dengan sangat berat. Orang yang akhirnya membuat nuraninya tuli dengan mengatakan gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kemudian dia mulai tenang meskipun sudah jahat. Dia mulai masuk ke dalam kutukan yang kedua, yaitu kutukan, ini ada kutukan suara kereta ya. Yaitu kutukan kehilangan kemanusiaan. Nanti kita masuk ke situ, ke bagian yang kedua. Tapi bagian pertama adalah kutukan bentur di dalam kemanusiaannya. Orang yang berdosa akan konflik. Konflik dengan dirinya sendiri. Saya tahu manusia bernilai, tapi saya benci orang itu, maka saya pukul. Saya ingat ya, satu kali ada seorang anak yang sharing tentang papanya yang suka melakukan kekerasan. Lalu dia mengatakan, papa saya itu kasar sekali. Pukul mama, pukul saya. Heran, setiap kali dia pukul, dia minta maaf sambil nangis-nangis. Sesudah itu besok dia ulangi lagi. Dia pukul lagi kami, waktu dia masih kecil. Waktu dia udah besar, ternyata dia badannya lebih besar dari papanya. Tiba-tiba papanya bertobat. Ini bukan papa bertobat ya, anaknya udah lebih besar. Berani pukul, digampar balik, mati juga papanya. Tapi dia ceritakan pengalaman kecilnya. Papa saya tuh kalau udah marah, tangannya kemana-mana. Kemana-mana ya, ini menggurita tangannya. Tapi ini gurita yang bukan dari Cikeas. Tangannya menggurita kemana-mana. Pokoknya kalau papa udah marah, pukul. Kalau papa sudah marah, hantam. Setelah hantam nangis. Gak berapa lama dia menyesal, kenapa maafkan saya sudah pukul kamu. Aku mencintai kamu, tidak seharusnya aku pukul kamu. Anakku maafkan ya. Marah, maaf gitu terus. Nah ini namanya mama ya, marah, maaf. Hari ini pukul, malamnya maaf. Besok pukul lagi, malamnya maaf lagi. Kok gitu ya? Ini loh kutukan benturan. Manusia yang berdosa itu bentur dalam dirinya sendiri. Saudara, kita selalu berpikir bahwa kekristenan mengajarkan kalau kamu berdosa ada neraka. Saya ingin mengajarkan kepada saudara, kalau saudara berdosa, nerakanya sekarang. Saudara pikir hidup berdosa itu enak? Lalu saudara mengatakan, agama itu menghalangi kenikmatan. Salah. Kekristenan mencegah engkau dari menderita. Maka saudara ada batin yang konflik dalam diri manusia yang berdosa. Saya sudah bunuh orang, saya tidak bisa lari dari perasaan bersalah. Manusia harusnya hidup, kenapa ada manusia mati di tanganku? Ini tangan apa ya? Saya jahat, saya bisa dihukum mati. Ada konflik yang besar. Orang mencuri ada konflik yang besar. Orang menipu ada konflik yang besar. Konflik di dalam dirinya. Ini konflik, ini hal yang pertama. Kutukan manusia berdosa adalah kutukan benturan di dalam kemanusiaannya. Dia mau menghargai kemanusiaan, tapi dia nggak bisa. Dia terdesak dan digerakkan untuk menjalankan dosa. Dia diperbudak oleh dosa. Ketika dia marah, dia berdosa. Dia pukul orang, dia bunuh orang. Ketika dia merasa terdesak, dia berdosa. Dia mencuri barang, dia mencuri uang. Ketika dia serakah, keserakan menutupi dirinya, lalu dia korupsi dan lain-lain. Ini kutukan pertama. Lalu kutukan kedua adalah kutukan matinya kemanusiaan. Orang menipu lalu merasa konflik, lama-lama konfliknya hilang. Dia mulai berpikir menipu pun oke kok, dapat untung. Gara-gara menipu aku bisa beli mobil baru. Gara-gara menipu aku bisa beli rumah bagus. Gara-gara korupsi, saya bisa hidup di dalam kemewahan yang besar. Maka saya akan belajar mematikan hati nurani. Dan pada waktu hati nurani seseorang mati, pada waktu itu kemanusiaan dia mati. Saudara, jauh lebih baik saudara dan saya mati karena kelaparan daripada kita mati karena hati nurani kita sudah nggak ada. Jauh lebih parah menjadi manusia tanpa hati nurani ketimbang menjadi manusia yang tidak punya apapun. Tapi ini yang terjadi, orang akan menebalkan hati nuraninya. Saya bersalah tapi sudahlah, no problem. Kita banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini yang sudah tidak rasa ada salahnya menipu. Rasa tidak salah kalau saya mencuri uang orang lain. Tidak ada salahnya korupsi. Memang kenapa? Aku berhak dapat kekayaan lebih lagi. Maka saudara, di dalam hati nurani yang makin ditebalkan, muncullah kematian kemanusiaan. Ini kutuk yang kedua. Tuhan membiarkan manusia dengan meskipun dia pelihara, tapi Tuhan biarkan. Kamu mau berdosa, mau cemar, ya sudah.
Saya mau panggil engkau balik, tapi kalau engkau keraskan hati tidak mau balik, akan ada kutukan, yaitu kematian kemanusiaanmu. Ini hal yang kedua, kemanusiaannya mati. Saudara, saya tidak mau orang atau kita bisa berada dalam keadaan seperti itu dan akhirnya menikmatinya. Jangan senang ketika kita terbiasa melakukan dosa, lalu mulai rasa tebal dan tidak rasa ada yang salah dengan tindakan itu. Orang-orang yang melakukan dosa lalu mulai tertawa dengan mengatakan ini adalah kehidupan normal. Wajar saya lakukan ini, memang biasa kok. Dia kemanusiaannya sudah mati. Dan kemanusiaan yang mati itu sangat menghancurkan karena Tuhan menciptakan manusia dengan kemanusiaan yang begitu indah. Yang dimatikan adalah hadiah besar dari Tuhan yang namanya humanity. Kemanusiaanmu sudah mati. Saudara, saya sangat ngeri ya ketika dengar kesaksian tentang Che Guevara. Saudara pasti pernah dengar tentang Che Guevara yang lumayan laku di t-shirt Che, LC gitu ya, Che Guevara, pejuang kemerdekaan. Saudara tahu ya, dia pernah runtuhkan tembok di rumahnya. Nah, dia berteman dengan Castro, kemudian Castro menjadi pemimpin dan dia menjadi tangan kanannya, menjadi menteri atau apapun itu. Dia punya rumah itu nggak terlalu jauh dari tempat di mana orang dieksekusi ditembak. Lalu dia mengatakan, saya ingin menikmati makan dengan cara menonton orang dieksekusi. Jadi dia minta tembok diruntuhkan supaya bisa nonton langsung. Jadi sambil makan sambil lihat, ada eksekusi nggak hari ini? Ada Pak, good, saya jadi lapar. Lalu dia makan sambil lihat orang dieksekusi. Ini mirip dengan sadisnya seorang namanya Alexander Janneus, seorang pemimpin Yahudi di dalam tradisi Hasmonean. Dia juga sadisnya bukan main. Dia minta di halaman belakang rumahnya itu didirikan salib-salib untuk menyalibkan musuhnya. Dan dia ingin dengar teriakan orang disalib, itu katanya bikin gairah makan paginya muncul. Jadi pagi-pagi yang pertama dia lakukan adalah nonton penyaliban. Nonton penyaliban lalu lihat darah turun, orang teriak-teriak minta mati. Lalu jadi lapar, sambil makan sambil nonton begini loh. Ini orang sadisnya bukan main. Che Guevara sama gilanya. Lalu banyak orang jadikan dia pemimpin. Saudara, kalau dia jadi pemimpinmu, mungkin dia sudah bunuh kakekmu, bunuh papamu untuk membangkitkan makan paginya dia, selera makan pagi. Ini orang jahat sekali. Dan orang mendewakan dia sebagai pemimpin untuk membebaskan orang miskin. Omong kosong, dia pembenci kemanusiaan. Dan hati nuraninya sudah enggak ada. Dia menikmati eksekusi. Dan dia menjadi begitu mati kemanusiaannya. Karena dosa yang membuat dia menjadi cemar dan mengabaikan seruan hati nurani. Jadi saudara, manusia bisa masuk ke dalam kutuk yang kedua. Yaitu kutuk matinya kemanusiaan. Matinya kemanusiaan sudah terlihat di mana-mana. Sekarang saudara bisa melihat orang yang memukul orang sampai mati lalu tertawa-tawa. Ada banyak sekali kasus terjadi, ada orang mencuri, ditangkap, disiram bensin lalu dibakar. Lalu orang yang bakar cuma ketawa-ketawa. Manusia sudah gila loh seperti ini. Dan ini kehilangan yang besar. Tuhan menciptakan manusia dengan keagungan kemanusiaan. Tapi manusia mematikan itu di dalam dirinya. Bodohnya bukan main. Saya yakin gak perlu neraka untuk menunjukkan betapa besarnya dosa. Saudara gak perlu nakut-nakutin orang dengan mengatakan, tahu gak, kalau orang berdosa ya, dibakarnya di neraka loh. Pernah gak tangannya kena api? Ini apinya semua loh. Ini kamu ada di fire room, bukan lagi green room. Kamu ada di dalam keadaan menderita, lalu setelah dibakar ada belatung yang akan makan. Saya pernah ditanya sama satu orang, bukan saya ngajar ya, tapi murid sekolah minggu, saya tanya, Pak, katanya di neraka itu ada api dan ada belatung ya? Saya bingung jawabnya, kayaknya begitu. Kok belatungnya tahan api katanya? Ini belatung apa ya? Belatung fireproof gitu ya. Kalau saya dibakar oleh api, loh belatungnya ikut gosong dong. Saya bilang, nak, saya nggak ngajar gitu dan saya tidak mau menjawab karena itu bukan pengajaran saya. Tanyakan ke orang yang ngajar gitu ya. Nah saudara, banyak simbol-simbol lah dalam Alkitab, saudara harus tahu ya. Gambarannya sama mengerikannya tentu. Nggak ada simbol yang tidak menyimbolkan sesuatu yang sama atau bahkan lebih parah. Jadi ya saudara, gambaran neraka itu real. Tapi saya nggak mau kita berpikir bahwa dosa itu cuma berakibat ke neraka saja. Neraka itu sudah dimulai di sini loh. Neraka itu dimulai ketika kita kehilangan kemanusiaan kita. Ketika kita tidak lagi tersentuh oleh keadilan, tidak lagi tersentuh oleh belas kasihan. Ketika kita mengabaikan orang lain. Gak peduli orang lain mau jadi apa, bukan urusanku kok. Saudara, orang Kristen gak bisa dalam keadaan hati begini. Gak boleh kemanusiaan kita mati. Tapi inilah kutuk yang kedua ketika orang mengabaikan Tuhan. Lalu kutuk yang ketiga ketika orang mengabaikan Tuhan adalah manusia membuat dirinya nikmat dengan ilah-ilah palsu. Oh, ini kutukan yang mengerikan sekali. Ilah palsu adalah kutukan mengerikan karena saudara menikmati Tuhan palsu dan membuat saudara tidak perlu mencari Tuhan yang asli. Di dalam Roma 1 dijelaskan mengapa Tuhan yang baik yang sudah pelihara manusia tetap ditolak oleh manusia. Karena setelah manusia mendapat berkat dari Tuhan, manusia
menciptakan berhala, lalu mengatakan ini berkat saya dapat dari dia. Saudara bayangkan berapa sakitnya hati Tuhan ya. Ketika berkat yang dia berikan untuk manusia itu tidak membuat manusia bersyukur kepada dia. Manusia malah merayakan penyembahan kepada dewa kesuburan untuk mengatakan, oh dewa kesuburan, dari engkaulah hasil gandum kami. Oh dewa kesuburan, dari engkaulah padi kami. Oh dewa kesuburan, dari engkaulah panen kami. Apa enggak sakit hati keadaan seperti ini? Tuhan menyatakannya di dalam kitab Yeskiel, aku memberikan kamu perhiasan. Aku memberikan kamu kain yang paling bagus, hai Israel. Aku memberikan kamu begitu banyak hal yang indah-indah, yang baik-baik. Sehingga engkau kelihatan begitu cantik. Tapi begitu engkau sudah kelihatan begitu cantik, begitu banyak laki-laki mau kepadamu dan engkau langsung lari ke pelukan mereka. Engkau memberikan hadiahku kepada mereka. Engkau memberikan permata yang aku berikan kepadamu kepada laki-laki yang kamu tiduri itu. Kalimat ini menunjukkan sakit hatinya Tuhan. Tuhan memberkati kita tapi kita menyembah berhala. Tuhan yang topang hidup kita, tapi kita bersyukur kepada yang lain. Dan kita tidak lepas dari kutukan seperti ini, waktu kita menganggap bahwa apa yang membuat kita hidup itu adalah hal lain dan bukan Tuhan. Waktu kita mengatakan yang bisa pelihara saya adalah uang, yang bisa pelihara saya adalah jaminan cash flow yang masuk ke dalam, yang bisa pelihara saya adalah kemungkinan untuk jadi kaya yang makin besar. Kita mengabaikan Tuhan. Nah ini kutukan yang ketiga, manusia menyembah berhala. Dan penyembahan berhala adalah kutukan yang besar, kutukan yang begitu menghancurkan kemanusiaan. Di dalam kitab suci, Tuhan menciptakan manusia sebagai gambarnya. Dan kita akan menjadi limpah karena kita berinteraksi dengan Tuhan. Kalau interaksi dengan Tuhan dicopot dan diputuskan, lalu kita berinteraksi dengan berhala, kita akan kosong dan hancur. Ini kutukan yang berikut. Kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Saudara dan saya terkutuk di dalam keadaan ini. Ini kutukan yang kita sendiri ambil. Saya pilih untuk bersyukur kepada benda, bukan kepada Tuhan. Saya pilih untuk mendedikasikan diri kepada benda dan bukan Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Dan Alkitab mengajarkan bahwa penyembahan berhala sangat mematikan kemanusiaan. Ini manusia sudah mati, dihancurkan lagi oleh penyembahan berhala. Karena dengan menyembah berhala, manusia kehilangan wonder, kehilangan kekaguman kepada hal yang natural dan yang supranatural. Manusia kehilangan kekaguman kepada kemanusiaan dan kepada alam dan kepada hal yang supranatural. Saudara, apa maksudnya manusia kehilangan kekaguman? Manusia akan menganggap biasa segala sesuatu. Akan mengalami sesuatu yang namanya blasé. Saya merasakan sesuatu yang sifatnya biasa. Melihat alam biasa, melihat orang lain biasa, melihat apapun biasa, melihat pengharapan surgawi biasa. Semua jadi biasa. Dan hal yang membuat kita tidak lagi bergairah adalah bahwa saya sudah mempunyai berhala, saya menyembah berhala itu dan saya lihat berhala yang terbatas, yang cuma begitu saja. Itulah yang saya sembah. Maka dunia kita, cara kita pandang dan hati yang menyembah itu hilang. Kita tidak lagi melihat dunia yang besar, kita tidak lagi melihat ciptaan Tuhan dengan kekaguman, dan penyembahan kita menjadi hancur. Kita tidak lagi digairahkan oleh keindahan ilahi yang Tuhan nyatakan di dalam alam maupun di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang dikatakan Mazmur. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, kemudian suara kemuliaan itu dinyatakan dari hari ke hari. Tuhan menyatakannya tanpa suara tapi terdengar kemana-mana. Itu kalimat yang indah dari Mazmur. Menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu bisa membuat kita kagum di dalam segala keadaan. Seorang ibu memandang anaknya dan mengatakan terpujilah Tuhan. Kita melihat alam dan mengatakan sungguh besar Tuhan saya. Saudara tahu lagu Amazing Grace ya? Kok Amazing Grace? Apa itu? Dancing My Soul, apa? How Great Thou Art. Saya suka ketukar dua lagu itu, herannya. Waktu kita mengatakan sungguh besar kau Allahku. Bukankah di awal dikatakan bila kulihat bintang gemerlapan. Lihat bintang mau memuji Tuhan. Ini kelimpahan jadi manusia. Manusia lihat bintang dan mengatakan how great thou art. Saudara melihat roti di meja saudara, saudara bisa makan. Saudara mengatakan yang sama. Oh Tuhan, alangkah mulianya Engkau. Tuhan pelihara saya. Saya ingat ya dulu waktu masih kuliah, saya dapat keuangan dibantu oleh mama saya dan saya memutuskan untuk tidak tambah minta lagi. Karena dulu papa saya belum setuju saya menjadi mahasiswa teologi, jadi saya cukupkan dengan apa yang diberikan waktu itu. Dan saya hitung-hitung kalau saya nggak hemat itu bahaya. Maka saya sudah bayar uang untuk studi dan juga uang asrama di STT dulu. Dan saya hitung-hitung, oh cukup, selama berapa semester masih cukup. Lalu saya baru diberitahu bahwa ternyata hari Sabtu dan Minggu itu nggak ada makanan. Sabtu pagi masih ada, tapi siang sore, siang dan malam dan hari Minggu nggak ada makanan. Jadi asrama hanya menyediakan makanan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu pagi. Wah kalau gitu harus keluar uang lagi. Tapi saya menolak keluarkan uang.
Itu sebabnya pagi-pagi saya makan dan saya bersyukur kalau pagi itu biasanya ada beberapa jenis menu ya. Kalau menunya nasi goreng itu menyenangkan, kalau menunya bubur itu menyusahkan. Karena cepat kenyang, habis itu cepat lapar lagi. Dan yang lebih parah adalah kalau menunya adalah roti bakar. Dulu masih ada roti bakar, saya nggak tahu di zamannya Pak Hans masih ada roti bakar, udah nggak ada ya. Alangkah beruntungnya engkau nak. Roti bakar kecil, lalu dibatasi satu orang satu. Loh gimana ini? Ini saya berharap makan sampai nanti Senin pagi loh. Saya berniat nggak akan keluarkan uang lagi. Jadi kalau dapatnya cuma roti kecil ya sudah saya makan. Maka saudara bisa lihat foto saya dulu, kurusnya bukan main, lebih kurus dari Filbert mungkin. Sekarang lebih gemuk dari Filbert, itu jelas. Nah jadi saudara waktu itu saya putuskan pokoknya nggak usah keluar uang, takut kurang. Lalu saya mulai membiasakan diri, pokoknya sudah Sabtu pagi makan, habis itu sudah. Nah kadang-kadang kalau hari Minggu kami itu di Sunter, malamnya sorenya itu ada MRI Sunter ibadah. Dan ibu-ibu MRI Sunter adalah ibu-ibu hobi masak yang kurang penyaluran. Jadi mereka senang masak tapi nggak menemukan mulut untuk diberi makan gitu ya. Sehingga ketika mereka bawa makanan, jemaat bilang, oh udah kenyang, oh sorry. Ini kebanyakan gimana? Kasih aja mahasiswa asrama. Oh itu kalimat bagaikan musik di telinga saya. Jadi minggu malam saya makan makanannya MRI Sunter. Maka kalau ditanya, cabang mana yang paling memberkatimu dulu? Sunter gitu ya. Meskipun mereka bukan tempat yang saya melayani di dalamnya. Nah jadi saudara saya menikmati ketika akhirnya bisa ada makanan, entah itu dari MRI Sunter malamnya atau Senin besok pagi. Saya menikmati benar apa yang namanya anugerah Tuhan loh. Di saat lapar begitu besar dan makanan ada di meja, doanya lain. Doanya nggak basa-basi. Doanya, Tuhan saya sangat terharu loh ada ini. Tuhan terima kasih banget ada ini. Lain ya, dengan makanan berlimpah yang kita miliki. Buka kulkas ada begitu banyak menu. Dari ayam kalkun sampai badak goreng, saya nggak tahu ada apa aja di situ. Nah jadi saudara kebanyakan makanan membuat kita sulit bersyukur jadinya. Tapi ketika keadaan terjepit dan tiba-tiba ada sesuatu, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah ini yang dimiliki oleh orang yang menyembah Tuhan. Kalau nggak menyembah Tuhan, nggak tahu mau bersyukur kepada siapa. Pak Tong pernah mengatakan apa yang kasihan dari orang ateis. Dua hal. Yang pertama tidak bisa bilang terpujilah Tuhan. Yang kedua tidak bisa bilang Tuhan tolonglah saya. Nggak bisa. Kalau dia sulit dia mau teriak Tuhan. Ya sorry kan nggak ada ya. Maaf ya. Gitu ya. Kalau mau bersyukur Tuhan. Nggak ada maaf. Nggak bisa. Jadi kemanusiaan terkutuk kalau kita menyembah berhala. Kita berada dalam kutuk, tidak bisa mengerti kelimpahan menjadi manusia menyembah Tuhan, mensyukuri Dia, menikmati anugerahnya yang tersebar kemana-mana. Lalu orang ateis akan mengatakan, ayo berlogika dengan saya, buktikan Tuhan itu ada. Kita geleng-geleng dan mengatakan, you don't know what you miss. Kamu nggak tahu apa yang kamu hilang. Kamu nggak ngerti kamu sudah kehilangan apa. Nah maka saudara inilah kutukan yang berikut, kutukan menyembah berhala. Tapi saudara sekalian, Efesus pasal yang kedua mengatakan kita semua tadinya begitu. Kita semua ada di dalam kutukan bentur di dalam hati nurani karena kita berdosa. Kita semua tanpa terkecuali. Tadinya adalah orang yang terkutuk dengan potensi matinya kemanusiaan kita. Dan kita semua tanpa terkecuali adalah orang yang terkutuk dengan penyembahan berhala. Dengan keadaan yang seperti itu kita tanpa harapan, tanpa Tuhan, tanpa berkat, tanpa iman, tanpa Allah yang mengasihani kita. Tapi saudara yang Alkitab katakan adalah Allah panggil kita. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi itu semua segera akan menjadi masa lalu bagi kita. Tuhan akan membuat semua kekacauan yang kita jalani menjadi masa lalu. Tuhan mengatakan semua keburukan saya taruh di belakang. Bukan cuma saya taruh di belakang, saya tidak akan ingat lagi untuk ke depan. Tuhan akan tahu apa yang kita kerjakan dan ada hal-hal yang mungkin harus kita bayar. Tapi Tuhan tidak pernah abaikan fakta bahwa kita menjadi anaknya setelah itu. Maka saudara kutukan yang kita alami karena kita melawan Tuhan akan menjadi bagian dari masa lalu. Masa lalu yang membuat kita geleng-geleng dan mengatakan kok Tuhan mau ya selamatkan saya. Saya dulu sudah hancur di dalam dosa. Tapi Tuhan mau selamatkan saya. Maka saudara sekalian ketika Tuhan menjadikan kita miliknya. Ketika Dia, ayat yang keempat mengatakan dengan rahmatnya yang kaya dan oleh kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Apa yang Dia lakukan? Yang Dia lakukan adalah meletakkan segala kutuk yang kita miliki yang membuat kita hancur sebagai kemanusiaan. Diletakkan ke Kristus. Saudara siapa yang mengalami konflik di dalam hatinya di dalam kemanusiaan? Kristus. Kristus tidak berdosa tapi Kristus mengalami konflik dosa karena kita. Dia bergumul di dalam batinnya bukan karena dia berdosa. Dia tidak kehilangan kemanusiaan tapi dia mengalami penderitaan, kekacauan hati dan juga kesulitan bahkan mati karena dosa kita. Segala hal yang mendatangkan kutuk kepada kita, ditimpakan kepada Dia.
Satu orang menerima semua kekacauan yang kita buat. Satu orang bertarung sendiri. Di tengah malam di Taman Getsemani dini hari. Sampai pagi terus bertarung sendiri. Diadili, dihakimi, dicambuk, diludahi. Diberikan mahkota duri. Dipaksa pikul salib dan akhirnya dimatikan di atas kayu salib. Satu orang tanggung semua kutuk. Satu orang tanggung semua pelanggaran. Satu orang tanggung semua hidup yang sembarangan kita jalankan. Lalu saudara sekalian, setelah Kristus mengatasi semuanya itu, Tuhan mengatakan, sekarang aku panggil kamu. Saya panggil kamu, hai manusia, dimanapun kamu berada yang mau percaya kepada Kristus. Aku akan jadikan semua penderitaan dan kutuk yang kamu sendiri buat pada dirimu menjadi bagian dari masa lalu. Tidak akan muncul lagi ke depan. Tidak akan pernah muncul lagi. Saudara mungkin bisa mengalami konflik dalam batin, tapi saudara akan segera redakan dan mengatakan, enggak, saya enggak mau ada di sini lagi. Saya ingin jadi milik Tuhan. Saya ingin menjalankan hidup dengan memahami nilai manusia. Saya ingin memahami apa itu kebaikan, apa itu kebenaran, apa itu kasih, apa itu kesetiaan, apa itu perjanjian dengan Tuhan. Saya ingin kemanusiaan saya dipulihkan. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan pulihkan kita. Waktu saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara mulai menyadari, saya bernilai. Manusia bernilai. Kenapa manusia bernilai? Karena di dalam diriku ada gambar Allah yang sudah dipulihkan. Kalau begitu saudara sadar, dulu waktu saya masih berada dalam kutukan, saya adalah gambar Allah yang sudah rusak, tapi masih ada potensi dipulihkan. Sekarang, saya adalah gambar Allah yang sudah dipulihkan. Maka kita mulai menghargai orang lain meskipun mereka ada dalam dosa. Meskipun mereka berdosa begitu berat, kita mulai punya sense. Mereka adalah orang-orang yang potensi dipulihkan asal mereka datang ke Kristus. Kita mulai punya penghargaan kepada orang lain. Kita mulai mengerti bagaimana nilai yang Tuhan berikan kepada manusia itu mulai ada dalam diri kita juga. Kita mulai sadar bahwa kita harus mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita mulai sadar nilai kemanusiaan karena kita sudah dianggap bernilai oleh Allah. Saudara tidak bisa bagikan apa yang saudara nggak punya. Dan kalau saudara tidak tahu, saudara sudah diterima oleh Tuhan. Saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara dianggap bernilai oleh Tuhan. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak alami semua ini, saudara tidak mungkin menghargai kemanusiaan. Nah itu sebabnya setelah Tuhan memenangkan kita dan menjadikan kita milik Dia, Tuhan memasukkan kita ke dalam sebuah keadaan baru, di mana kita mulai belajar menghargai kemanusiaan. Mulai belajar menghargai apa itu mempraktekkan keadilan. Mulai belajar menghargai bagaimana memberkati sesama. Mulai belajar menghargai keindahan, menghargai sesama manusia. Dan inilah yang memulihkan kemanusiaan kita. Maka saudara, kalau kita ingat masa lalu, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan masih galau dalam keselamatan kita. Dulu kita orang berdosa, iya. Dulu kita bisa kehilangan kemanusiaan kita, iya. Dulu kita konflik karena kita menyembah berhala, iya. Tapi Tuhan meletakkan itu sebagai bagian dari masa lalu kita. Kristus memberikan kemungkinan untuk adanya perubahan. Saudara tahu ekstrimnya perubahan yang diberikan oleh Kristus? Ekstrimnya adalah dari mati ke hidup. Ini yang Luther katakan, kalau engkau baca Alkitab, membaca Injil, bahasa yang dipakai adalah bahasa mati dan hidup. Bukan bahasa sehat, bukan bahasa sakit dan sehat. Yang dipakai adalah bahasa mati ke hidup. Tuhan merubah apa yang mati jadi hidup. Tuhan merubah yang paling bobrok di dalam dunia ini untuk menjadi yang mulia di dalam Kristus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang sudah ada di dalam Kristus, kemanusiaan saudara dipulihkan karena saudara menikmati, dicintai, diperlakukan benar dan diperlakukan adil dengan belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Saudara menghargai kemanusiaan karena saudara sendiri adalah manusia yang sudah dihargai oleh Tuhan. Saudara mencintai manusia karena saudara sendiri adalah manusia yang sudah dicintai oleh Tuhan. Saudara mempunyai belas kasihan kepada manusia karena saudara sendiri adalah manusia yang diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Biarlah kita menikmati Injil dengan cara yang limpah dan biarlah kita makin kokoh ada di dalam berita pengampunan yang Tuhan berikan. Mari saudara sekalian, sebelum kita berdoa, saya ingin kita menyanyikan lagu yang keempat sebelum kita tutup dalam doa. Kita menyanyikan lagu ini dan menyadarinya sebagai doa, baik untuk kita maupun orang-orang yang sedang mencari keselamatan, biar mereka mendapatkannya di dalam Kristus. Mari kita nyanyi, Yesus Mencariku, ketiga baitnya. Yesus telah lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya,
tersaliblah untuk keselamatan jiwaku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya, Ia mati bagiku. Ia mati bagiku, Ia mati bagiku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya, Ia mati bagiku. Oh, Yesus tidak pernah berubah, meski ku sesat menjauhkan Dia. Ia selalu mendoakan daku, Ia datang panggilku. Ia datang panggilku, Ia datang panggilku. Ia selalu mendoakan aku, Ia datang panggilku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami bersyukur karena Yesus mencari kami, orang-orang berdosa. Jika ada di antara kami yang masih terhilang karena belum mau percaya Yesus, biar Tuhan yang mengingatkan kami melalui pesan firman pada hari ini. Tuhan mencari kami dan kami ditemukan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang benar. Tuhan mencari orang-orang terkutuk seperti kami. Kami dikutuk dengan kemanusiaan yang konflik. Kami menghargai kemanusiaan tapi bertindak sebaliknya. Kami dikutuk dengan matinya kemanusiaan kami. Kami bahkan dikutuk dengan matinya penyembahan karena kami menyembah berhala. Tapi Tuhan mencari kami. Kami mau berada di dalam Tuhan seumur hidup. Mengikuti Tuhan dan menjadi milik-Mu selamanya. Terimalah kami yang sudah dicari dan ditemukan oleh Kristus. Jadikan kami milik-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang mencari kami dan membuat kami aman di dalam kasih-Mu. Setiap kami yang percaya kepada Kristus bersyukur karena kami tidak lagi berada di dalam kutukan yang masa lalu menghancurkan dan menghantam kami. Sudah Tuhan biarkan menjadi bagian dari masa lalu. Sedangkan ke depan kami tidak melihat rongrongan dari masa lalu kami. Yang ada di depan adalah pengharapan di dalam Kristus yang sempurna. Kami bersyukur karena tidak ada bagian dari masa lalu kami yang menghalangi kami menikmati masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan, milikilah hidup kami dan biarlah kami boleh menjalaninya bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dengarlah doa kami dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk keselamatan dan penebusan yang diberikan lewat salib Kristus. Dan dengan nama ini jugalah kami memanjatkan doa kami. Amin.